Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galisan Nitias. Saya tempat lahir dan tanggal lahir saya di Bangunjaya, 25 Mei 2002. Agama saya beragamakan Islam. Alamat saya tinggal di Siak Kecil, Bengkalis. Dan saya sedang menempuh pendidikan kuliah di Politeknik Negeri Bengkalis dengan program studi Teknik Sipil. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kuliah yang diberikan dosen saya, yaitu Faisal Ananda MT, dengan mata kuliah alat berat dan PTM dengan judul Vertisol Soil. What is vertisol soil? Apa itu tanah vertisol? Tanah vertisol berasal dari bahasa Latin, yaitu verto, yang artinya belok. Kaya akan lempung, tanah vertisol mudah mengembang dan menyusut ketika ada perubahan kadar air. Selama periode kering atau kemarau, tanah akan menyusut dan mengalami retak-retak. Ketika volume tanah dalam keadaan basah, maka tanah akan mengembang. Karakteristik tanah vertisol atau ciri-cirinya. Yang pertama yaitu clay texture in the form that's characteristic. Tekstur lempung yang mencirikan. Yang kedua, tanpa horizon eluvial dan iluvial. Dan yang ketiga, ada lapisan berstruktur atau granular, yang dimana seringkali berbentuk kembang kol, atau pada ujung lapisan juga menggumpal dan padat. Dan yang keempat, ada mengandung kapur. Yang kelima, koefisien mengembang dan menyusut tanah diakibatkan perubahan air. Dan yang keenam, konsistensinya biasanya adalah plastik. Oke, next. Selanjutnya yaitu kelebihan tanah vertisol. Tanah jenis ini sangat unik dari tanah jenis mineral lainnya karena dia mengandung montmorillonite yang menyebabkan tanah bisa mengembang dan menyusut. Pada musim hujan, tanah akan mengembang, dan ketika musim kemarau, tanah akan menjadi menyusut dan retak-retak. Kaya akan lempungnya, prospek tanah biasanya digunakan untuk di area persawahan. Oke, selanjutnya, next. Kekurangan tanah vertisol soil. Kekurangan tanah vertisol yaitu tanah ini sangat berpengaruh pada masalah manajemennya. Karena manajemen atau pengelolaannya sangat berat karena di tanah ini kurang mengandung unsur hara. Dikarenakan tanah vertisol ini mengandung sedikit atau kurang elemen-elemen makro seperti phosphorus and potassium atau kalium. Pada kondisi ini, unsur hara yang rendah dapat di-reduce atau diperbaiki dengan cara menambahkan unsur hara di dalam tanah vertisol dengan cara mengaplikasikan pupuk organik di dalam tanah vertisol. Oke, next.
Berikut adalah contoh soal untuk tanah basah dan tanah kering ya. Terlihat di sini pada kondisi di lapangan tanah mempunyai volume sebesar 10 cm3 dan berat basah tanah sebesar 18 gram, dan untuk berat tanah kering oven sebesar 16 gram. Pertanyaannya di sini ialah, hitunglah volume berat basah dan kering tanah. Baik, kita next. Baik, ini untuk penyelesaiannya. Diketahui W sama dengan 18 gram dan V 10 cm3. WS sama dengan 16 gram. Baik, untuk penjelasannya itu dengan rumus W per V, atau berat volume basah dibagi dengan volume tanah sama dengan 18 per 10 sama dengan 1,8 gram per cm3. Untuk volume tanah kering sama seperti tadi, cuma tanah kering yang dimasukkan dalam sini nilainya seperti WS per V, atau volume tanah kering per volume tanah sama dengan 16 per 10 sama dengan 1,6 gram per cm3. Baik, itulah tadi contoh soalnya. Baik, sudah di ujung penjelasan. Sekiranya ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudahlah kiranya maafkan. Baik, terima kasih pada penonton dan sampai jumpa.